Pada hari ini mudah-mudahan diberikan kita kesehatan, panjang umur dalam sehat walafiat. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk kedatangan hari ini anak-anak bagian kelas SMP dan wali-wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedatangan ini menjadikan niat lillahi taala, senantiasa hanya untuk silaturahmi dan berjumpa anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa niat yang tulus karena Allah, tidak akan sia-sialah amal dan ibadah kita. Karena amal dan ibadah kita akan abadi jikalau kita selalu berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mudah-mudahan Jumat yang penuh barokah ini anak-anak santri diberikan keistiqomahan di dalam kebersihan jasmani dan rohani, dalam jasad maupun firuh hatinya. Diberikan kebersihan hati dan badannya, selalu diberikan kebersihan pikirannya, selalu diberikan istiqomah di dalam kebaikan, dan diberikan selalu kebaikan di dalam hatinya. Hari ini Habib Hasan sama yang mulia Umunal Mahbub Ummu Wahidah binti Haji Abdurrahman Doktor mau berangkat ke Turki. Kita doakan supaya perjalanannya sukses, lancar, hajat-hajatnya kabul, pekerjaannya lancar, usahanya sukses. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena yang dicari kehidupan di dunia ini adalah pasti semua orang mau kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan. Tapi tahukah kalian semuanya, kebahagiaan, kesempurnaan itu hanya bisa didapat ketika kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebab itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa syukur kepada Allah. Tanpa rasa itu kita tidak akan bisa bahagia. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita jangan pernah melihat orang yang selalu berada di atas kita. Karena orang yang di atas itu akan membuat hati kita sedih. Sebab itu perhatikanlah orang yang di bawah kita. Karena itulah yang membuat hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena orang yang di atas itu menurut pandangan dan penglihatan kita adalah kesempurnaan. Sedangkan orang yang merasa di atas itu belum tentu merasa sempurna dan nikmat atas hidupnya. Contoh ketika kita makan bersama keluarga, apa yang kita rasakan adalah kenikmatan. Ketimbang kita makan yang enak-enak, rasanya enak tapi tidak nikmat. Perbandingan nikmat dan enak itulah sangat berbeda. Seperti itu ketika kita berkumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman, dengan keluarga, itulah dinamakan kenikmatan. Kalau makan enak, ayam enak. Tapi tidak semua orang bisa menikmati makan enak itu. Waktu miskin pengen semua dimakan. Sudah kaya tidak bisa memakan yang enak-enak karena takut penyakitan. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukup. Amin. Habis ini Habib Hasan kasih sambutan. Habib Reza, dari semalam ini semangat ini. Habib Reza ini kalau dakwah dia nomor 1 karena ikut perjuangan kakek moyangnya Rasulullah SAW. Kita juga kalau dikasih dakwah ceramah harus bisa memberikan nasihat. Walaupun nasihat itu untuk kita pribadi dulu, baru kepada orang lain. Karena nasihat itu sangatlah berat karena itu perjuangan dan pekerjaan para nabi. Tapi pahalanya juga besar dan berat juga tantangannya. Ya, habis ini jangan lupa kita selalu di malam Jumat, di hari Jumat memperbanyak selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa orang meminta selawat apa sih arti dan manfaatnya itu semua? Supaya kita dekat dengan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya teman, pasti kita tanya kabarnya, senang nggak? Kita punya orang tua, kita ditanya kabarnya, senang nggak? Begitu pula Nabi Muhammad SAW.
selawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah salam dan selawat kami atas junjungan Nabi tolong sampaikan ya Allah kepada Rasulullah SAW. Senang Nabi. Makanya Al Habib Segaf bin Mahbibi Syekh Bang Amin Salib kutuk waliullah. Beliau berapa tahun di Mekah? Abang 5 tahun. Dulu kan zaman dulu tahun 80 masih bisa itu di Raudah itu bisa tidur-tidur. Bisa tidur-tidur di makam Nabi itu dulu. Sekarang sudah di tembok, nggak boleh, ada waktu, ada jam. Sekarang tuh, kalau dulu zamannya almarhum Habib bisa tidur di situ. Sampai mimpi, sampai lihat Nabi Muhammad SAW itu sedang berzikir, memberikan salam kepada siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin kalau orang hatinya bersih bisa lihat Nabi Muhammad dengan penuh kakinya yang penuh bekas bengkak sujud dan ibadah. Jadi kalau mau lihat orang itu ahli ibadah atau tidak dilihat dari kakinya. Kalau kita kan lihat dari kepalanya ada hitam-hitam 2 di jidatnya. Itu kita nggak tahu, takut digosok-gosok pakai batu kali. Tapi kita harus lihat juga di kakinya bekas ahtayatul atau bekas sujud itu kelihatan tuh. Kadang tumitnya ada hitam tebel. Bukan main futsal. Tumitnya kan kelihatan tuh. Atau mata kakinya. Kalau dengkulnya bukan tangan kakinya. Pokoknya kakinya kelihatan bekas-bekas sujudnya, bekas-bekas sholatnya, kepalan keras gitu. Kalau pemain bola kan keras itu kakinya tuh. Nah seperti itu kalau orang yang ahli sujud juga dengkulnya, kakinya itu keras. Jadi Nabi seperti itu sambil berzikir memberikan salam orang-orang yang lewat di situ. Tapi kita nggak lihat karena beda ruang dan beda waktu, beda jasadnya, beda badannya, beda alamnya. Ketika orang sudah meninggal. Tapi roh itu tetap tidak bisa dimusnahkan. Jasad pasti mati. Semua yang ada di dunia pasti akan hancur, akan mati. Karena untuk menunjukkan yang hidup dan yang kekal hanya Allah semata-mata, hanya Allah. Jadi yang terakhir mati adalah siapa? Yang terakhir mati malaikat maut, mencabut nyawanya dari tangannya ke dalam kerongkongan mulutnya. Dia cabut baru terakhir dia sudah mati. Habis itu nggak ada yang mati lagi, hanya Allah. Baru nanti di situ Allah memanggil kita semuanya, orang-orang Islam. Siapa yang ikhlas, ya? Dalilnya bagaimana orang-orang yang ikhlas? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannatin. Kalau kita ikhlas, ya Allah juga ikhlas sama kita. Karena ada orang mati nggak terima karena masih banyak yang belum selesaikan urusan dunia, belum selesai. Tapi kalau ikhlas Allah pun ikhlas. Tapi semua yang Islam, semuanya umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Hanya orang kafir saja yang masuk neraka. Karena mereka mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan roh, janji sujud kepada Allah, janji Tuhannya Allah, melihat Allah. Sampai di dunia jadi bayi, lupa, besar, tidak menyembah Allah. Itulah makanya dosanya di situ. Padahal orang kafir baik, suka sumbang, suka sedekah. Dia bukan dosa sama kita. Dia bukan salah sama kita. Dia ada salah sama Tuhan. Itulah makanya. Memang baik, ada orang kafir lebih baik, ada orang kafir lebih baik dari orang muslim. Memang banyak, orang baik itu banyak. Tapi ada yang dia sakiti hatinya. Siapa yang disakiti hatinya? Yang menciptakan dia. Dia diciptakan, tiba-tiba dia menduakan. Siapa yang sakit diduakan? Kita aja kalau mau minta nikah lagi, istri kita ngamuk-ngamuk. Bener nggak? Ini bapak-bapak nih. Bener, berantem, tekok semua meledak. Iya. Iya, lebih baik minta maaf daripada minta izin, lebih bahaya. Ribut bener dibilang. Di dunia ini nggak ada yang mau disama-samakan. Makanya itu Nabi Muhammad aja yang istrinya itu banyak ya. Itu kan Nabi karena diperintah. Kalau manusia itu kan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Kecuali kalau istrinya meninggal atau ada hajat-hajat seperti kalau mampu, kaya ya.
bisa beliin rumah, mobil, bisa adil lah pokoknya. Tapi susah, adil itu sangat susah. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, jika kalau kamu adil, jika kamu nggak bisa adil, satulah. Begitu kan. Nah begitu apalagi Tuhan. Bayangin. Makanya itu dosanya di situ. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga iman Islam kita. Mati dalam Muslim, dalam Islam. Dipanjangkan dulu umurnya dalam sehat walafiat, dikabulkan dulu hajat-hajatnya, baru dikasih meninggal dalam keadaan Islam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.